saat teknologi belum semaju sekarang, di keramaian seperti ini mungkin mereka akan sibuk dengan koran. Tapi sekarang semua mata tertuju ke handphone. Ada yang baca berita, scroll media sosial, chattingan sama pasangan, atau main game online. Gimana semua itu ketergantungan dengan jaringan komputer. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran, gimana sebenarnya behind the scene jaringan komputer yang bikin semua hal itu bisa terjadi? Sebelumnya kita perlu kenalan dulu nih dengan pengertian jaringan komputer dan cara kerjanya. Pengertian jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan antar perangkat komputer sehingga memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi dan sumber daya. Dalam jaringan komputer, perangkat yang terhubung bisa berupa komputer pribadi atau PC, laptop, tablet, smartphone, printer, server, dan masih banyak lagi. Jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Setelah tertata dan terangkai, maka jaringan komputer bisa digunakan secara terintegrasi. Terhubungnya satu perangkat dengan perangkat lain bisa melalui beberapa metode dan secara highlight akan dijelaskan oleh Kak Helen. Baik, kita lanjutkan ke tipe jaringan berdasarkan media transmisinya. Berdasarkan media transmisinya, jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan wireless dan jaringan wired. Jaringan wireless sering dikenal dengan jaringan nirkabel, yaitu teknologi yang bisa menghubungkan dua maupun lebih perangkat agar dapat berkomunikasi tanpa memerlukan kabel sebagai media transmisi datanya. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, sampai infrared untuk mengirimkan data antar perangkat. Contoh penerapan jaringan wireless yang kerap kita gunakan adalah smartphone di mana sudah mendukung Wi-Fi serta Bluetooth. Dengan adanya jaringan wireless ini banyak kelebihan yang kita peroleh, yaitu jangkauan dan cakupan yang cukup luas, instalasi jaringan yang mudah, pengembangan jaringan mudah, penggunaan jaringan mudah, dan penggunaan resource yang mudah. Namun, jaringan wireless juga memiliki kekurangan, yaitu rawan gangguan sinyal, kecepatan bisa berkurang, dan rentan dengan pencurian data. Dan selanjutnya kita masuk ke jaringan wire. Jaringan wire atau jaringan kabel merupakan teknologi yang bisa menghubungkan dua atau lebih dari perangkat untuk bisa saling berkomunikasi, di mana menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Dibandingkan dengan jaringan wireless, jaringan wire atau kabel ini memiliki kelebihan, dia lebih stabil, transmisi datanya yang tinggi, dan jaringan yang lebih aman. Namun, di samping kelebihan, dia memiliki kekurangan, yaitu jaringan kabel tidak cocok digunakan pada perangkat mobile, dan instalasi jaringan menggunakan kabel ini cukup rumit dan memakan waktu, dan di samping itu membutuhkan skill kabeling yang baik agar kabelnya bisa tersusun rapi. Dalam gambar ini bisa kita lihat dari jenis-jenis kabel jaringan itu ada apa aja: kabel UTP, STP, kabel koaksial, kabel fiber optik. Kabel UTP bentuknya seperti ini, dan kita kerap kali menemukan ini di dunia perkantoran, tempat-tempat kerja kita. Dan berikut ini adalah kabel STP yang menyerupai dengan kabel UTP. Dan yang selanjutnya kabel fiber optik. Kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari serat kaca, sinyal yang dikirim oleh fiber optik ini berupa cahaya yang dari sumber menuju tujuannya. Demikian penjelasan tentang jaringan wireless dan jaringan wired. Jaringan komputer atau jaringan internet yang kita nikmati saat ini tak luput dari perjalanan yang harus dilalui data itu sendiri. Perjalanan ini perlu dilakukan pemetaan jalur yang disebut topologi. Lantas seperti apa sih topologi itu? Pada topologi bus, pertama pengertiannya terlebih dahulu.
Topologi bus tersendiri adalah sebuah topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung pada suatu kabel utama yang sering disebut backbone atau bus. Setiap perangkat pada jaringan ini dapat mengirimkan data, namun hanya satu perangkat yang dapat mengirimkan data dalam satu waktu. Dan untuk cara kerjanya tersendiri pada topologi bus, ketika sebuah perangkat mengirim data, data tersebut dikirim melalui kabel utama dan diterima oleh setiap perangkat yang terhubung di jaringan. Setiap perangkat akan memeriksa alamat tujuan dari data tersebut, dan hanya perangkat yang sesuai dengan alamat tujuan yang akan menerima data. Jika tidak ada perangkat yang sesuai, data akan hilang. Lalu untuk kelebihannya itu ada 3, yaitu pertama biaya rendah. Topologi bus tidak membutuhkan banyak kabel atau perangkat tambahan sehingga biaya instalasi rendah. Dan yang kedua, mudah diimplementasikan. Instalasi topologi bus relatif sederhana, terutama untuk jaringan skala kecil. Yang ketiga, efisien untuk jumlah perangkat yang terbatas. Jaringan dengan sedikit perangkat dapat berjalan dengan baik menggunakan topologi bus. Dan untuk kekurangannya itu ada 3. Pertama, kinerja menurun sering pertambahan perangkat. Semakin banyak perangkat yang terhubung, semakin lambat kecepatan transfer data. Lalu yang kedua ada sulit dalam troubleshooting. Jika terjadi kerusakan pada kabel utama, seluruh jaringan bisa berhenti. Dan yang ketiga, rentan terhadap tabrakan data. Karena semua perangkat berbagi kabel yang sama, sering terjadinya collision atau tabrakan data, terutama pada jaringan yang sibuk. Untuk mengaplikasikannya, topologi bus banyak digunakan pada jaringan yang kecil atau sementara, seperti laboratorium, sekolah, atau kantor kecil yang membutuhkan biaya instalasi rendah dan jaringan sederhana. Topologi starter sendiri adalah sebuah topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke sebuah node pusat, biasanya berupa switch atau hub. Perangkat-perangkat tersebut tidak terhubung secara langsung satu sama lain, melainkan melalui node pusat tersebut. Untuk cara kerja pada topologi star, setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke node pusat. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan data, data tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu ke node pusat, yang kemudian meneruskan data ke perangkat tujuan. Node pusat bertindak sebagai pengatur lalu lintas jaringan. Untuk kelebihan pada topologi star sendiri ada 3. Yang pertama, mudah dalam manajemen karena setiap perangkat terhubung secara langsung ke node pusat. Pemeliharaan dan troubleshooting lebih mudah dilakukan. Untuk kelebihan kedua, tidak ada tabrakan data. Setiap perangkat memiliki jalur sendiri ke node pusat sehingga tidak ada kemungkinan terjadi tabrakan data. Yang ketiga, kecepatan lebih tinggi. Kinerja jaringan tetap stabil meskipun jumlah perangkat bertambah karena setiap perangkat memiliki jalur yang terpisah. Untuk kekurangannya dia ada 2. Yang pertama, biaya lebih tinggi. Topologi star membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat tambahan seperti switch atau hub sehingga biaya instalasinya lebih tinggi dibandingkan dengan topologi bus. Yang kedua, ketergantungan pada node pusat. Jika node pusat mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terhenti. Dan untuk mengaplikasikannya itu, topologi star banyak digunakan dalam jaringan skala besar seperti jaringan perusahaan, kampus atau gedung perkantoran yang membutuhkan stabilitas dan kecepatan jaringan yang lebih baik. Topologi ring atau topologi cincin adalah jenis topologi jaringan di mana setiap node atau perangkat terhubung kedua node lainnya, membentuk jalur melingkar dan tertutup. Dalam arsitektur ini, data ditransmisikan dalam satu arah atau 2 arah di sepanjang cincin dari satu perangkat ke perangkat berikutnya hingga mencapai tujuan. Cara kerja topologi ring. Pada topologi ring, data mengalir melalui jaringan dalam bentuk sinyal yang melewati setiap node. Setiap node memiliki kemampuan untuk memeriksa apakah data yang diterima adalah miliknya. Jika bukan, node akan meneruskan data tersebut ke node berikutnya. Oke, berikutnya topologi mesh. Topologi mesh ini lebih agak berbeda dari topologi-topologi yang lainnya karena ini lebih kompleks. Topologi mesh itu adalah konfigurasi jaringan komputer di mana setiap perangkatnya atau setiap node-nya terhubung langsung ke semua perangkat lainnya dalam satu jaringan. Hal ini memberikan banyak jalur komunikasi antar node sehingga data dapat mengambil berbagai jalur untuk mencapai tujuan.
cara kerja dari topologi mesh itu sendiri, mereka menghubungkan setiap node langsung ke node lain dalam jaringan mesh. Data dikirim melalui berbagai jalur yang tersedia dan biasanya akan memiliki jalur tercepat atau paling efisien untuk sampai ke tujuan. Jika salah satu jalur rusak atau terputus, data dapat dialihkan ke jalur yang lain sehingga jaringan tetap berfungsi tanpa adanya gangguan. Seperti contoh pada di gambar, ini ada laptop Satrio, kemudian saya mau mengirimkan data ke bagian laptop Fajar. Secara tidak langsung saya bisa langsung lurus atau langsung terhubung ke laptop Fajar tanpa harus melalui laptop Zaki atau laptop Akbar. Kelebihan dan kekurangan dari topologi mesh itu sendiri, untuk kelebihannya, redundansinya tinggi, di mana setiap node memiliki lebih dari satu jalur untuk mengirim data. Kegagalan satu koneksi tidak akan mengganggu seluruh jaringan. Kemudian keandalan jaringan itu sendiri lebih proper dibandingkan topologi jaringan lainnya, karena jika satu node gagal terputus, data masih bisa mencapai tujuannya melalui jalur lain. Menjadikan jaringan ini sangat andal dan juga lebih aman dibandingkan jaringan-jaringan yang lainnya. Kemudian desentralisasi di antara topologi yang lain, dan ini merupakan salah satu topologi yang tidak adanya sentralisasi data atau data server. Hal ini akan mengurangi risiko single point to failure, yang artinya jika servernya gagal, topologi ini atau jaringan ini akan tetap berjalan secara aman. Kemudian dari segi keamanan, karena banyaknya jalur dan juga banyaknya node pada jaringan tersebut, membuat koneksi data ditransmisikan lebih aman tanpa melewati node atau perangkat yang terpusat. Kemudian untuk kekurangannya kalau dilihat dari bentukan topologinya sudah terlihat ini cukup kompleks. Jadi kompleksitas implementasi pada topologi jaringan mesh ini lebih kompleks dibandingkan topologi yang lainnya. Kemudian penggunaan sumber daya yang cukup tinggi karena kita bisa lihat banyaknya kabel, kemudian switch pun semakin banyak, dan di sini sumber daya pun secara tidak langsung akan tersedot juga semakin banyak. Kemudian memerlukan bandwidth yang begitu besar karena banyaknya kabel yang kita gunakan di sini. Pengertian topologi tree. Topologi tree adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang memiliki struktur mirip pohon atau tree. Topologi itu terdiri dari kumpulan jaringan yang dihubungkan dalam bentuk percabangan, di mana setiap node memiliki satu atau lebih node yang terhubung di bawahnya. Karakteristik topologi tree. Yang pertama itu ada topologi tree seringkali menggunakan kabel backbone yang digunakan sebagai kabel utama yang nantinya digunakan untuk penghubung antar jaringan. Yang kedua, perangkat hub yang digunakan berfungsi untuk pusat kendali dalam jaringan dan juga digunakan sebagai alat komunikasi data. Yang ketiga, mempunyai hierarki atau yang dikenal tingkatan dalam sebuah jaringan. Yang keempat, komunikasi data yang sudah dilakukan dalam sebuah jaringan harus dan wajib melalui hub atau pusat kendali. Itu dia topologi atau pemetaan jaringan yang biasa diterapkan di rumah atau di kantor sekalipun. Tapi kalau ketika kita di luar rumah atau kantor, masih bisa akses jaringan internet juga kan? Jaringan itu dari mana ya? Ya, sebenarnya itu akan berkaitan dengan klasifikasi jangkauan geografis jaringan itu sendiri. Lalu ada apa aja sih klasifikasi jaringan berdasarkan geografisnya? Ada banyak, tapi kita sebutin beberapa saja ya. Kita mulai dari hierarki terkecil seperti akses point di kantor yang terhubung dengan switch dan router yang secara jangkauan geografisnya masuk ke ranah LAN. Pengertian dari LAN. LAN adalah jenis jaringan yang sering kita temui di beberapa tempat umum seperti sekolah dan kantor. Namun saat ini beberapa rumah pribadi sudah menggunakannya. Jaringan LAN ini bisa terjadi apabila dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan secara nirkabel seperti Wi-Fi, maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabelnya. Ini adalah contoh gambar dari LAN. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari LAN. Yang pertama itu, luas areanya kecil. Yang kedua, jumlah komputer sedikit. Yang ketiga, layanannya yang sedikit. Yang keempat, kecepatannya hanya 10-100 Mbps.
Di sini fungsi dari LAN. Fungsi dari LAN itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Contohnya, menyambungkan dua komputer, memindahkan file ke komputer lain, men-sharing printer, menjadi LAN chatting, dan juga remote komputer. Di sini ada beberapa jenis-jenis dari LAN, yaitu token ring. Token ring adalah teknologi jaringan komputer lapisan visit dan tautan data yang digunakan untuk membangun jaringan area lokal. Yang kedua, Ethernet. Ethernet adalah keluarga teknologi jaringan komputer untuk jaringan area lokal. Yang ketiga, FDDI, yaitu standar komunikasi data menggunakan fiber optik pada LAN dengan panjang sampai 200 km. Yang keempat, ARPANET. ARPANET adalah protokol komunikasi untuk jaringan area lokal. Di sini ada kelebihan dari LAN. Kelebihan LAN itu berbagai sumber daya, penghematan biaya, backup data yang cepat, sistem data terpusat, efisiensi dan efektivitas, minim kabel, keamanan, kombinasi kabel, dan stabilitas dan kecepatan. Di sini juga ada kekurangan dari LAN, yaitu keamanan rentan, tidak cocok untuk skala luas, ketergantungan pada server dan juga pusat, biaya instalasinya yang tinggi, user interface-nya yang lawas, dan jangkauan terbatas, serta kecepatannya menurun. Jika kita anggap jaringan tersebut selalu ada di setiap kantor, maka kantor cabang akan bisa terhubung dengan ke cabang yang lain, mana jangkauan jaringan kini semakin meluas dan sudah masuk ke ranah MAN. Pengertian dari MAN. MAN adalah jenis jaringan lebih memiliki radiasi yang lebih luas dibanding dengan PAN dan juga LAN. Untuk jenis orang, ini akan menghubungkan komputer satu dengan lainnya dalam skala kota. Ini jenis dari gambar MAN. Fungsi dari MAN. Fungsi jaringan MAN ini menghubungkan lokasi-lokasi yang secara geografis terpisah dan tersebar, namun masih berada dalam satu kota yang sama. Yaitu contohnya menghubungkan banyak perangkat, sentralisasi firewall, dan juga berbagai kecepatan komunikasi. Jenis-jenis dari MAN. Jenis MAN itu ada dari jaringan bank, jaringan antar gedung, dan juga perkantoran. Di sini ada kelebihan dari MAN. Kelebihan MAN yaitu pendukung pengiriman data kecepatan tinggi, mendukung berbagai macam protokol jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, manajemen lebih terpusat, dan memiliki kemampuan skalabilitas. Di sini ada kekurangan dari MAN. Kekurangannya itu membutuhkan biaya yang mahal, kompleksitasi perencanaan dan operasionalnya, jangkauan wilayah jaringan terbatas, apabila error akan adanya downtime, memiliki resiko menjadi serangan cyber. Semua cabang kantor telah terhubung, tetapi untuk mereka bisa mengakses internet secara global, perlu perluasan jaringan lagi di sini, akan masuk ke ranah WAN, yang akan dilanjutkan oleh Kak Uswatun. WAN dan internet. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian WAN. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang merupakan kumpulan dari jaringan yang lebih kecil, yaitu LAN. WAN tidak terikat ke lokasi tertentu sehingga memungkinkan jaringan lokal untuk saling berkomunikasi satu sama lain melewati jarak yang jauh. Fungsi jaringan WAN yang pertama adalah untuk menghubungkan jaringan LAN serta jaringan MAN sehingga bisa menjadi satu jaringan. Yang kedua, untuk mempercepat proses berbagi data atau biasa disebut dengan sharing file. Yang ketiga, untuk mempercepat dan mempermudah arus komunikasi serta informasi. Yang keempat, untuk mempermudah update data antar perusahaan atau kantor sekaligus agar lebih murah. Yang kelima, untuk menyampaikan informasi dengan lebih cepat, lebih mudah, serta efisien. Selanjutnya adalah kelebihan WAN. Yang pertama, area jangkauan yang luas.
Yang kedua, dapat menghubungkan beberapa lokasi. Yang ketiga, mampu mengatasi masalah keterbatasan LAN. Yang keempat, aksesibilitas dan ketersediaan data yang tinggi, serta konfigurasi yang lebih fleksibel dan kapasitas transmisi data yang besar. Lalu kekurangan WAN. Kekurangan WAN yaitu biaya perangkatnya tinggi, latensi dan jaringan yang lebih lambat dibanding LAN, kemungkinan adanya gangguan, ketergantungan pada jaringan eksternal, keamanan data yang lebih rendah dibanding LAN, serta kurangnya kontrol atas jaringan dan infrastruktur. Nah, berikut adalah contoh jaringan WAN. Selanjutnya adalah pengertian tentang internet. Internet yaitu jaringan komputer yang menghubungkan komputer di seluruh dunia sehingga memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dari mana saja. Manfaat internet yaitu untuk sarana konektivitas dan komunikasi, sebagai sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, mempermudah proses implementasi sistem akademik, serta sebagai media hiburan seluruh kalangan. Kelebihan internet yaitu memberikan akses informasi global yang luas, sumber hiburan tanpa batas, memudahkan komunikasi yang efisien, memperluas jaringan sosial dan profesional, pendidikan yang lebih tersedia, serta kemudahan transaksi keuangan. Adapun kekurangan internet yaitu ketidakamanan dan privasi, ketergantungan dan gangguan, penyebaran informasi palsu atau hoax, serta radiasi elektronik. Jika kita mendengar kata internet, pasti tidak jauh dari ISP atau Internet Service Provider. Para ISP inilah yang nantinya akan mendistribusikan data internet ke kantor atau rumah agar bisa saling terhubung ke jaringan global. Dan kita bisa terhubung internet melalui tower internet yang dipasang para ISP di setiap lokasi. Makanya kita bisa terkoneksi walaupun sedang di luar jangkauan internet rumah atau kantor. Well, kesimpulannya jaringan komputer tersusun dari topologi-topologi yang terhubung satu dengan lainnya. Baik topologi mesh, star, bus, dan lain-lain. Topologi-topologi tersebut digunakan di setiap jaringan LAN, MAN bahkan WAN. Dengan adanya jangkauan jaringan yang semakin luas tersebut, kita jadi semakin leluasa mendapatkan jaringan dimanapun.